Baik, silakan Bapak duduk yang di sebelah kanan. Sebelum ngobrol serius ini ya, soal peran inovasi untuk pembangunan bangsa. Kita ngobrol santai-santai dulu ya Pak ya. Barusan Mas Ananda Sukarlan kan ini memainkan Rapsodia Nusantara nomor 8 Pak. Ini musik klasik, tetapi mengambil unsur-unsur musik etnis tradisional Indonesia. Nah Pak Habibie sebagai penggemar musik klasik ya, Bapak ini boleh kita tahu nggak siapa komposer dan karya yang Bapak sukai? Wah, kalau saya yang paling suka ya Sepasang Mata Bola. Sepasang Mata Bola, musik asli Indonesia. Iya. Kenapa Bapak? Kenapa suka dan sangat berkesan sekali untuk Pak Habibie? Pertama, mencerminkan keadaan waktu kita memberikan apa saja yang kita miliki untuk mendapatkan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Kita tidak mengenal lelah dan menyerah. Waktu kita datang untuk bergabung, kita dalam hal itu tidak menuntut saya dapat apa bagian saya tidak. Yang Tanpa pamrih ya, pokoknya tanpa pamrih kita laksanakan perjuangan itu. Nah, kenapa Sepasang Mata Bola? Karena Sepasang Mata Bola itu kita dengarkan aja. Itu sepasang mata bola menggambarkan ketika seorang pemuda datang atau mau pergi ke medan pertempuran, dia bertemu wajah dari seorang wanita yang memperlihatkan matanya bersinar-sinar dan bergeras matanya mata bola yang menyatakan, boleh katakan, selamatkan saya dari seluruh serangan dari penjajah. Nyanyi dikit ya Pak yuk. Ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba, dua mata memandang, seolah-olah dia berkata. Itulah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Habibie. Ini Pak Habibie sudah masuk usia kepala 8 loh ya. Kalau mungkin sebagian Bapak Ibu di sini kepala 4, kepala 3, kepala 5, Pak Habibie kepala 8. Tapi kita bisa lihat Bapak masih sangat bugar dan masih sangat produktif. Ini kita pengen nanya, inovasi pribadi Pak Habibie ini mungkin ya yang menyangkut pola makan atau gaya hidup yang dilakukan sampai masih begitu bugar dan produktif di usia ini. Masih berenang Pak ya? Coba sekarang sudah 4 hari nggak berenang. Oh, kenapa Pak? Karena saya harus ke Solo. Karena dan sibuk. sibuk. Kesibukan itu jadi tidak benar. Saya harus berenang. Harus berenang. Mungkin setelah acara ini nanti malam Bapak berenang ya. Jadi masih aktif berolahraga. Untuk pola makan ada yang dijaga Pak Habibie? Saya tidak boleh banyak protein. Kalau bisa banyak sayur. Oh, jadi perbanyak sayur, serat dan buah juga ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, tadi kan Bapak suka sekali dengan art gitu ya, dengan musik, dengan teater dan banyak sekali. Disebutkan juga musik klasik. Saya penasaran ini Pak, karena kan ada penelitian yang menyebutkan keterkaitan antara musik klasik dengan kecerdasan manusia ya. Saya tuh penasaran Bapak ini jenius dulu, baru suka musik klasik, atau suka musik klasik kemudian jadi sejenius ini Pak? Saya rasa saya bukan jenius, saya biasa-biasa aja. Waduh, kalau Pak Habibie biasa saja. Cuma memang suka begini, rahasianya begini. Ternyata memang saya dilahirkan dan hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk tidur. 4 jam saja? 4 jam. Setiap malam 4 jam tidur ya Pak? Tiap hari dari 24 jam, 4 jam untuk tidur. Jadi dulu itu orang tua saya susah. Karena bayi nggak bisa bicara. Kalau dia udah tidur bangun, ya ini mata kan sensor, telinga sensor.
semua dia lihat itu tapi tidak mengerti. Iya. Jadi apa dia teriak-teriak. Itu sejak bayi. Sejak bayi. 4 jam saja tidurnya. Ya memang begitu. Terus ceritanya kakak saya cerita dan ibu saya cerita itu tiba-tiba waktu saya usia nggak tahu berapa 1 tahun atau berapa dia dengar tiap ayah saya itu tiap malam baca Al-Quran. Bacanya keras. Dan kalau itu dia baca Al-Quran, si bayi diem. Kata ibu saya. Kata saya, ibunya Adi, dia bilang, diem sama sekali nggak teriak. Rupanya itu sensornya bilang, ini apa ya? Mendengarkan. Menyimak ya Pak. Tetapi serentak dia berhenti ngaji. Diam sebentar teriak-teriak. Nah, jadi dalam hal itu mereka memberikan piringan hitam. Jadi diputarkan piringan hitam. Piringan hitam itu apa Pak biasanya yang diputarkan? Diputarkan ya lagu-lagu ya banyak lagu anak-anak ya klasik dia. Lagu klasik yang diputarkan. Jadi kalau diputar itu saya diam. Jadi karena rupanya ada masukan yang dikelola. Nah itu masalah bagi saya pribadi, jadi susah. Saya harus belajar tidur. Nah karena ini kalau tidak mungkin saya bisa susah. Nah, kalau saya sampaikan, saya mempunyai mentalitas seperti sepeda. Kalau sepeda itu berhenti dia jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, berhenti berpikir, jatuh itu sakit. Jadi itu sebenarnya. Jadi Bapak harus tetap bergerak. Saya tetap bergerak dan harus tetap untuk menjadi menghadapi balance, sesuatu untuk supaya berpikir. Harus ada tantangan yang harus dipecahkan seperti itu ya Pak ya. Oke, itu yang membuat Bapak terus maju ke depan dan tetap aktif gitu ya. Wow, luar biasa ya Pak Habibie. Ini harus berusaha untuk tidur di saat kebanyakan saya harus belajar tidur. Di saat kebanyakan orang berusaha untuk bangun dan berangkat kerja gitu ya. Kalau ngobrol dengan Pak Habibie ini pasti semua orang mengaitkan dengan soal pesawat dan kedirgantaraan. Nah, kami dengar bahwa Bapak dan juga Pak Ilham sedang mengembangkan pesawat R80, Pak. Sampai di mana progresnya? Soalnya R80 itu sudah selesai. Dia punya rekayasa, kita udah tahu sayapnya bentuknya bagaimana, konfigurasi dari sayap dan buntut sudah demikian, dan juga badannya sudah beres. Sekarang kita harus ke rinci. Rincinya itu ialah pesawat terbang saya harus membuat suatu produksi. Dari prototip itu baru akan insya Allah ya saya terbangkan dan itu sudah selesai, tapi kita harus membuat prototipnya. Misalnya saya sudah tahu berapa macam apa kekuatan dari motornya. Tapi tidak ada apa namanya Airbus atau Boeing yang membuat motor. Dia harus beli. Karena ada perusahaan penerbangan, dia beli pesawat dari Boeing, dia beli dari pesawat dari Airbus, tapi motornya sama dari satu perusahaan supaya after sales service dan seterusnya lebih murah. Jadi dalam hal itu tidak dibenarkan suatu perusahaan yang merekayasa dan membuat pesawat terbang membuat motornya juga membuat landing gear. Kan tidak ada mobil yang membuat bannya. Banyak dibeli dari pabrik ban. Tidak ada mobil yang membuat itu businya dari silinder. Itu dia beli dari perusahaan-perusahaan penunjang. Tapi perusahaan mobil atau apa saja itu dia yang integrate. Dia mengembangkan. Nah integratornya itu kita harus kembangkan di bumi Indonesia. Jangan saja menjadi supplier. Kita supply keluar, setelah itu kita beli barangnya masuk ke dalam, karena yang integrate orang lain
Sedangkan bisa saja elemen-elemennya 60% datang dari kita. Yang benar aja dong. Nah, karena kalau kita negara yang 250 juta orang lebih, kita butuh lapangan kerja. Bagaimana Anda mau melaksanakan cita-cita bangsa ini? Pertama, harus stabil politik dan stabil ekonomi. Tapi stabil hanya bisa dimiliki kalau kehidupannya tentram, rakyatnya sejahtera. Karena itu rakyatnya harus mampu menghasilkan produk yang dia butuhkan sendiri. Tapi jangan mengatakan saya harus buat semua, itu salah. Dia harus mengintegrasikan, dia mampu merekayasa sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan regional, kebutuhan dunia, baru elemen-elemen dia beli yang paling baik. Jangan mau buat elemennya semua. Misalnya, kalau ada krisis, produk Anda yang Anda integrasikan sendiri dan Anda membuat 100%. Kalau ternyata Anda membuat katakanlah 60% dari nilai tambahnya Anda miliki, maka gampang dari industri penunjang, saya tidak jadi beli begitu banyak, ditunda. Jadi Anda tidak pusing mengenai PHK atau itu risikonya, ya dibagi dong. Tapi di lain pihak kalau untung kita bagi juga, kita bersinergi positif. Nah, ini yang kita harus raih di bumi Indonesia. Ternyata yang memungkinkan itu ada 3 elemen. Elemen budaya. Karena itu saya suka musik. Saya suka mendengar dan baca puisi saja. Saya hafal. Dan saya suka cara pemikiran-pemikiran mengenai filsafat. Teologi pun biasanya kalau orang itu ada sesuatu yang gak bisa selesaikan secara eksak, dia mulai berfilsafat, Bu. Kalau dia jalan buntu, filsafat tidak bisa dia selesaikan, dia mulai karena yang tahu itu yang menciptakan. Masuklah kita bidang teologi. Jadi sebenarnya teologi, filsafat dan eksakta itu satu garis. Dan di dalam itu yang bisa memanfaatkan dan menerapkannya itu adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ada kreasi dari Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna sampai detik ini. Tapi terus mengalami proses penyempurnaan. Karena kalau menyangkut inovasi, bisa dikatakan Pak Habibie ini juga melakukan inovasi cinta. Kan hari ini bertepatan dengan hari kelahiran Ibu almarhumah Ibu Ainun, ya. Dengan film dan buku Habibie dan Ainun, Bapak seolah-olah menginovasi kembali, melahirkan kembali makna arti cinta sejati, Pak. Karena mungkin generasi masa kini ya sudah lupa atau sudah kurang lagi percaya adanya cinta sejati. Lewat Pak Habibie, kami menjadi kembali percaya, kembali positif bahwa cinta sejati, kebersamaan itu masih ada. Ya, begini, tiap orang ada sejarahnya masa lalu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sejarah masa lalu. Tidak. Jadi waktu saya ketemu Ainun, saya tahu Ainun ini cantik. Tadinya waktu saya sepasang mata bola nggak, Pak? Saya kalau lihat matanya, tidak lihat matanya, saya tidak bisa pikir. Langsung speechless ya, Pak ya? Speechless. Tapi semua tahu bahwa saya kenal Ibu Ainun sejak saya umur 13 tahun. Dan tapi kita orang tua kita main, ibu beliau dan ibu saya kawan, dan tapi saya 1 tahun dan 1 kelas di atas Ainun. Terus waktu tamat SMA udah bisa lihat di film di Habibie dari Gula Jadi Merah. Saya punya dunia sendiri di Eropa. Sedangkan Ainun punya dunia sendiri di Indonesia. Ainun itu
banyak penggemarnya. Nah, ke sini dia jadi Universitas Indonesia, dia dokter tamat tahun 61 jadi dokter, dia pinter, cantik, 1001 macam. Tapi saingan-saingan itu jauh lebih ganteng, lebih pinter dari namanya Habibie. Karena dia jual kenal Habibie, tidak pernah bertemu sih. Karena saya di Eropa 7 tahun gak pulang-pulang. Jadi tiba-tiba saya pulang, ketemu Ainun, ya tahu sendiri. Saya kaget. Dulu saya bilang, kamu kok hitam gendut, jelek, kok sini? Ainun, cantiknya kamu. Gula Jawa jadi gula pasir. Si Ainun mungkin dia melihat saya itu, dia mungkin orang ini tidak berubah, sifatnya sama aja. Dari dulu dia bilang saya jelek dan sebagainya. Suka ngebully gitu ya, Pak ya? Seenaknya aja ngomongnya. Nah, tetapi sejak itu ya rupanya Ainun yang banyak yang penggemarnya itu dia lupakan penggemarnya. Habibie juga yang ada juga beberapa cewek-cewek yang kenal aja dia dilupakan juga. Sama-sama jadi hanya melupakan. Sehingga saya bilang sama Ainun, masa lampau kamu ada milikmu, masa lampau saya ada milik saya, masa depan kita ada milik kita bersama. Dan sampai hari ini saya di mana Ainun telah memasuki dimensi dan keadaan yang lain selama 6 tahun 2 bulan dan 21 hari yang lalu. Ainun itu meninggalkan dimensi. Tapi saya yakin, nah ini mungkin Anda bilang si Habibie gila sama Ainun. Bukan orang gila, tapi gila sama istrinya. Sehingga saya berkeyakinan bahwa Ainun super intelijen softwarenya itu di-downloadin di dalam medan magnet. Karena itu saya tidak merasa selalu sendiri. Jadi tiap orang yang hadir di sini seperti saya, waktu nikah disampaikan, Anda saya jadikan suami istri, dan supaya membentuk keluarga sakinah, keluarga sejahtera, membagi yang adil antara istri dan suami, dan sampai maut memisahkan. Begitu kan? Ya. Jadi suami istri. Kalau saya berkeyakinan bagi saya berlaku, maupun tidak bisa memisahkan saya. Luar biasa sekali. Itu karena cinta. Kalau yang dulu saya kira cinta sejati. Anda cinta sejati, jangan lupa. Sekarang Anda nikmati sebelah kehidupannya masih sebelahnya. Tapi suatu ketika salah satu harus duluan. Kembangkanlah cinta sejati itu menjadi apa yang saya alami sekarang, namanya cinta ilahi yang diberkahi oleh Tuhan, sehingga Anda selalu bisa kuat, bisa menginspirasi yang lain, membantu dan sebagainya. Dan cinta bagi saya bukan saja cinta pada sesama manusianya. Yang pertama, cinta pada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, cinta pada yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, sesama manusianya. Karena itu tidak boleh salah. Ketiga, cinta pada karya-karya sesama manusianya. Cinta pada pekerjaannya. Dan cinta tentunya tidak terlepas pada tadi garis mulai dari teologi,
falsafah, Iya. ilmu pengetahuan untuk mencari jawaban dan rahasia yang hanya diketahui oleh Tuhan yang Maha Esa itu. Ya saya rasa cukup kan. Iya. Bapak Habibie, terima kasih banyak. Hadirin, kami ajak Anda untuk berdiri. Kita sekali lagi berikan aplaus untuk Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang selama ini sudah menjadi panutan dan inspirasi untuk kita semua segenap bangsa Indonesia.